Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stefan Yawan Mufti, NIM 05642132, Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas 2 dari struktur data. Baik, di sini langsung saja. Nomor 1, buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO, last in first out, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses push dan pop serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsep LIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, pada program ini saya membuat implementasi struktur data stack menggunakan bahasa Java. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan konsep LIFO atau last in first out, artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Baik, di sini yang pertama saya melakukan import library, yaitu import Java util stack. Library ini digunakan agar kita bisa memakai kelas yang sudah disediakan oleh Java. Kemudian kita membuat kelas dan metode. Di sini saya membuat kelas bernama stack.livo. Kemudian membuat metode utama, yaitu main, sebagai tempat program yang dijalankan. Kemudian pada baris ini digunakan untuk membuat objek stack yang menyimpan data bertipe integer. Kemudian pada proses push ini, program akan menampilkan tulisan proses push yang berarti memasukkan data ke dalam stack. Kemudian kita membuat arraynya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang nanti akan dimasukkan ke dalam stack. Kemudian proses push tersebut menggunakan perulangan. Perulangan ini digunakan untuk mengambil setiap nilai dari array. Kemudian perintah push yaitu digunakan untuk masukkan data ke stack. Kemudian program menampilkan data yang baru dimasukkan dan isi stack setelah proses push. Kemudian di sini menampilkan isi stack sebelum ada data yang dihapus. Selanjutnya masuk ke proses pop. Pop berarti mengambil atau menghapus data paling atas pada stack. Kemudian metode pop digunakan untuk mengambil data terakhir yang masuk karena stack menggunakan konsep LIFO, maka angka 8 akan keluar terlebih dahulu. Kemudian yang ini program menampilkan data yang dihapus. Kemudian yang selanjutnya terakhir, program ini menampilkan isi stack setelah satu data dihapus. Baik, langsung saja kita runningkan. Ya baik, di sini sudah muncul. Jika kemudian push 1, maka isi stacknya 1, push 2, isi stacknya 2, dan seterusnya. Baik, untuk yang nomor 2, yaitu buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data Q dengan metode FIFO, menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enQ dan deQ, serta isi Q sebelum dan sesudah proses deQ. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya.
Penjelasannya, linked list ini digunakan sebagai struktur data untuk menyimpan antrian. Kemudian queue ini adalah interface bawaan Java untuk operasi antrian. Kemudian saya membuat kelasnya, membuat metodenya, kemudian membuat queue-nya, yaitu membuat objek queue bertipe integer, menyimpan data angka. Kemudian yang linked list ini dipakai karena mendukung proses enqueue dan dequeue dengan baik. Kemudian pada proses enqueue menampilkan judul, kemudian membuat data array dari 1 sampai 8. Kemudian di sini saya membuat perulangan, melakukan perulangan untuk mengambil setiap data pada array. Kemudian di queue add nilai ini yaitu digunakan untuk memasukkan data queue tadi queue, kemudian menampilkan isi queue, menampilkan nilai, kemudian isinya, kemudian setelah itu menampilkan sebelum dequeue, sebelum penghapusan data. Kemudian pada proses dequeue ini menampilkan bahwa program masuk ke proses dequeue. Kemudian remove ini menghapus data pertama. Kemudian yang ini menampilkan data yang berhasil dikeluarkan dari dequeue. Kemudian yang terakhir ini adalah menampilkan isi dequeue setelah data pertama dihapus. Jadi kesimpulan ini, program ini menunjukkan cara kerja struktur data queue dan metode FIFO. Data yang dimasukkan menggunakan proses enqueue dan dikeluarkan menggunakan dequeue. Data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Baik, kita run. Nah, jadi simpel ya. 3, 4, isi queue-nya 4, enqueue 4 isinya 4, enqueue 5 isinya 5, queue 7 isinya 7. Dan data yang Q1, jadi dari 8 data ini, itu yang pertama keluar atau yang pertama dihasilkan adalah yang pertama mengantri. Seperti kita mengantri di BPM, ATM, dan sebagainya. Baik, untuk yang nomor 3 yaitu buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan. Setelah jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, di sini akan menjelaskan tentang quicksort ya. Quicksort adalah algoritma perurutan data yang menggunakan pendekatan divide, dan conquer, yaitu bagi dan taklukan. Cara kerjanya yaitu berpusat pada pemilihan sebuah elemen yang disebut dengan pivot, kemudian memisahkan elemen-elemen lainnya ke dalam dua kelompok yang lebih kecil dari pivot dan yang lebih besar dari pivot.
Baik, jadi cara kerja quicksort itu yaitu memilih pivot, kemudian partitioning, lalu rekursi divide and query. Yang keempat adalah base case atau kondisi berhenti. Pertama, kita memiliki sebuah array integer bernama data. Kemudian program akan mencetak data tersebut sebelum diurutkan. Nah, data tersebut adalah data acak. Ini ya, 20, 17, 22, 13, 8, 30, 50, dan 42. Kemudian program akan mencetak data tersebut sebelum diurutkan. Kemudian pada quicksort kita memanggil fungsi quicksort dan mengirimkan tiga parameter yaitu objek data itu sendiri, indeks awal, dan indeks akhir. Kemudian kita masuk ke fungsi utama quicksort di baris keempat. Fungsi ini bekerja secara rekursif. Terdapat kondisi if low kurang dari high. Ini adalah base case untuk memastikan bahwa proses pemecahan array akan terus berjalan selama indeks awal masih lebih kecil dari indeks akhir. Kemudian pada baris ke-8 kita mencari posisi pivot menggunakan partition. Baris ke-7 atau 8 ya. Partition akan memberikan array menjadi dua bagian, menjadi dua bagian dan mengembalikan indeks posisi tepat dari pivot tersebut. Lalu setelah pivot ditemukan, disimpan ke variabel pivot sampai pivot 1 dan subarray sebelah kanan pivot plus 1. Kemudian fungsi partition. Nah, inti dari pergeseran datanya adalah di fungsi partition ini. Pada baris ke-13 ya, in pivot data height menentukan pivot diambil dari elemen paling terakhir. Kemudian kita membuat variabel penanda i yang bernilai low min 1. Ya. Kemudian kita melakukan perulangan menggunakan looping j dari indeks low sampai sebelum high. Di setiap perulangan, apakah data ke j lebih kecil dari pivot? Jika maka indeks i akan maju satu langkah, lalu kita tukar swap nilai data i dengan data j menggunakan bantuan variabel temp seperti yang terlihat pada ini ya, Visual Studio Code. Tujuannya adalah mengumpulkan semua angka yang lebih kecil dari pivot ke sisi sebelah kiri. Kemudian setelah perulangan j selesai, langkah terakhir di fungsi ini adalah menempatkan pivot ke posisi yang benar, yaitu tepat di sebelah kanan kelompok angka yang lebih kecil dari i plus 1. Kemudian kita tukar data i plus 1 dengan data high. Terakhir, fungsi ini mengembalikan nilai i plus 1 sebagai posisi indeks pivot yang baru untuk digunakan oleh proses rekursif selanjutnya. Dengan proses membagi dan menggeser dan menggabungkan kembali secara rekursif ini, array acak tadi akan berhasil diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Baik, nah ini data sebelum diurutkan 20, 17, 22, 13, 8, 30, 50, 42. Kemudian data yang sudah diurutkan yaitu 8, 13, 17, 20, 22, 30, 42, dan 50. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.